Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam kisah perjalanan misteri. Bagi sahabat semua yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa nyalakan loncengnya demi kemajuan channel kita ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut dari kisah pesugihan hutang pocong. Singkat cerita, setelah acara pemakaman Bang Tompel, Mas Ucil segera membuka angkringannya. Tanpa disadari, belum sampai Mas Ucil selesai menyiapkan semua dagangannya, sudah ada beberapa orang pembeli yang datang untuk makan dan ngopi di angkringannya itu. Malam itu angkringan Mas Ucil sangat ramai sekali. Bahkan belum sampai jam 9 malam, semua dagangan Mas Ucil telah ludes habis terjual semua. Setelah semua dagangannya habis, Mas Ucil segera membereskan gerobak angkringannya. Setelah selesai beberes, Mas Ucil teringat akan pesan Mbah Suud kalau dia harus menyiapkan makan untuk pesugihan pocongnya itu. Disiapkanlah di belakang rumahnya satu piring nasi beserta lauk pauknya dan segelas kopi pahit. Dan tidak lupa dibakar pula 3 batang dupa. Setelah dupa terbakar, terciumlah bau minyak wangi yang dibalurkan di mayat Bang Tompel kemarin. Bulu kuduk Mas Ucil mulai meremang. Malam itu dia agak takut kalau tiba-tiba terlihat penampakan pocong dari Bang Tompel, pikirnya. Tetapi setelah ditunggu sampai dupa habis terbakar, tidak terlihat penampakan pocong Bang Tompel. Justru yang ada cuma bau wangi parfum Bang Tompel yang pelan-pelan mulai menghilang. Mas Ucil sangat yakin akan semua petunjuk Mbah Suud karena memang semuanya telah terbukti tanpa terkecuali. Bahkan tidak terlihat sama sekali penampakan pocong yang dikhawatirkannya selama ini. Besok harinya, Mas Ucil bersemangat untuk membuka angkringannya. Kali ini dagangannya dibanyakin, dan malam itu dagangannya habis lebih awal. Sehabis isya semua dagangannya telah habis terjual semua. Dan ritual serta semua petunjuk pesugihan pocong dari Mbah Suud telah dilakukannya semua oleh Mas Ucil tanpa terlewat satupun. Minggu depannya, Mas Ucil berniat membuka usaha angkringannya lebih awal. Yang tadinya buka pukul 5 sore, sekarang dia mulai membuka lebih awal, yaitu setelah adzan zuhur sekitar pukul 1 siangan. Angkringan Mas Ucil sudah mulai buka. Singkatnya, 1 bulan Mas Ucil memelihara pesugihan hutang pocong tersebut. Usaha yang digelutinya semakin sukses saja, sampai akhirnya Mas Ucil mencari 2 orang untuk membantu menjalankan usaha angkringannya. Sebut saja Mas Boim dan Mas Kuntet. Mereka berdua yang mulai hari itu membantu usaha angkringan Mas Ucil. Dengan dibantu Mas Kuntet dan Mas Boim, usaha angkringan Mas Ucil semakin lama semakin ramai aja. Bahkan baru 3 jam buka sudah bisa menghabiskan 100 bungkus nasi. Semakin lama supplier dagangan dari Mas Ucil semakin kewalahan, hingga diputuskan untuk yang jam malam Mas Ucil memasak sendiri biar angkringannya masih tetap bisa buka sampai larut malam. Sampai tibalah suatu hari, karena Mas Ucil kelelahan melayani pembeli, dia kelupaan mengasih makan pocong peliharaannya itu.
Malam itu, di saat dia tertidur, dia dikagetkan dengan suara lirih. Lapar, lapar, aku butuh makan. Suara itu lambat laun terdengar semakin jelas di telinga Mas Ucil, sampai akhirnya dia terbangun dari tidurnya. Alangkah kagetnya dia begitu terbangun dari tidurnya. Terlihat sosok pocong Bang Tompel yang sangat mengerikan. Pocong Bang Tompel tampak marah kepada Mas Ucil karena telah lupa memberinya makan. Pocong itu memporak-porandakan seisi rumah Mas Ucil. Setelah puas menghancurkan seisi rumah, lalu pocong itu pergi meninggalkan Bang Ucil dengan kondisi rumah yang hancur berantakan. Pagi harinya, setelah terjadi tragedi itu, Mas Ucil memutuskan untuk meliburkan angkringannya dahulu. Siang itu, Mas Ucil berangkat ke rumah Mbah Suud untuk mengkonsultasikan masalah kejadian semalam. "Kula nuwun, Mbah," salam Mas Ucil sambil mengetuk pintu rumah Mbah Suud. "Oh, kowe to. Ayo masuk. Linggih sik kono kuwi," jawab Mbah Suud sambil membukakan pintu. "Ono apa kok ketoke penting banget le?" tanya Mbah Suud penasaran. "Jadi gini Mbah, terus terang pesugihan dari Simbah kemarin tuh sudah saya jalani. Memang jos banget Mbah, tetapi ya itu Mbah," terang Mas Ucil luri. "Ono apa maneh? Pasti kamu lupa ya dan melanggar pantangan itu," tanya Mbah Suud tegas. "Iya Mbah, saya tuh lupa ngasih makan pocong itu," jawab Mas Ucil lirih. "Terus kira-kira bagaimana Mbah?" tanya Mas Ucil kebingungan. Wes, bubar kabeh lele, yen awakmu lali ngasih makan ya wes, selesai sudah perjanjiannya. Pocong itu akan pergi. Kalau kamu mau punya lagi kayak gitu, punya pesugihan lagi kayak gitu, ya kudu golek maneh pocong sing anyar, terang Mbah Suud. "Maksudnya gimana Mbah? Saya masih bingung," tanya Mas Ucil kebingungan. "Pesugihan ini akan berakhir jika kamu tuh melanggar janjinya. Hutang pocong sudah terbayarkan dan dia pasti akan pergi. Jika kamu mau lagi, kamu harus mencari pocong yang baru lagi. Ngono kuwi maksudnya le," terang Mbah Suud gamblang. "Terus usahaku nasibnya gimana Mbah? Apa akan seperti dulu lagi?" tanya Mas Ucil khawatir. "Ya wis balik maneh kaya mbiyen to le. Wis bener-bener maju kok mah nggo lali barang kowe iki. Wis," jawab Mbah Suud terkekeh. "Tapi umpama saya bisa mencari mayat lagi, apakah masih bisa Mbah untuk pesugihan lagi kayak gitu?" tanya Mas Ucil berharap. "Yo masih bisa le, bisa, tenang bae bisa. Wis sana cari korban baru untuk pesugihanmu itu, tapi yo ingat-ingat, ojo lali, ojo sampai awakmu lali ngasih makan pocongnya," terang Mbah Suud memberi harapan. "Oh ya udah Mbah, saya pamit dulu. Akan saya cari korban baru lagi untuk pesugihan pocongku ini," pamit Mas Ucil seraya memberikan sebuah amplop berisi beberapa lembar uang ratusan ribu kepada Mbah Suud. Dengan bergegas, akhirnya Mas Ucil segera pulang. Sambil jalan pulang, Mas Ucil merasa khawatir jika tidak segera mendapatkan mayat yang baru, maka usahanya akan terancam bangkrut. Sesampainya di rumah, Mas Ucil cuma bisa duduk termenung meratapi kebodohannya karena telah lupa memberi makan pocong pesugihannya itu. Karena kecapean, akhirnya dia tertidur pulas.
Pagi harinya Mas Ucil masih berencana menutup usaha angkringannya itu. Dia bertekad kalau belum bisa mencari pengganti pocong pesugihannya, maka dia masih belum akan membuka angkringannya. Dia berpikir kalau tanpa pesugihan pocong maka usahanya akan bangkrut. Padahal masalah rezeki ataupun jodoh itu kan sudah urusan Allah, Sang Maha Segalanya. Tetapi berhubung keimanan Mas Ucil tipis, maka dia berkeyakinan kalau rezekinya itu di tangan pocong pesugihan. Jangan ditiru ya kayak gini ya. Ini cuma cerita aja untuk share pengalaman ya dari Mas Ucil. Hari itu dengan semangat Mas Ucil keluar rumah demi mencari jenazah calon pesugihan pocongnya. Dari desa ke desa dia susuri pelan-pelan, sampai akhirnya perjalanan Mas Ucil sampai di kota sebelah. Karena hari sudah malam dan badan letih, Mas Ucil memutuskan pulang ke rumahnya. Sekitaran 3 hari berselang, Mas Ucil mencari jenazah calon pesugihannya lagi. Akhirnya pucuk dicinta ulang pun tiba. Mas Ucil menemukan sebuah rumah gubuk di pinggir desa dekat tempat pengolahan sampah yang terdengar suara tangisan seorang ibu. Dengan pelan dan hati-hati, Mas Ucil mendekati rumah gubuk tersebut untuk mencari tahu siapakah gerangan yang menangis itu. Setelah sampai di depan gubuk, Mas Ucil segera masuk dan dilihatnya seorang ibu yang lagi memangku seorang anak laki-lakinya berumur 2 tahunan. Dengan pelan, Mas Ucil bertanya kepada ibu itu kenapa menangis dan ada apa dengan anak laki-lakinya itu. Dengan terbata-bata, ibu itu bercerita kalau anaknya sakit panas dari kemarin. Berhubung tidak adanya biaya, maka ibu itu tidak bisa membawa anaknya periksa ke rumah sakit. Karena iba, Mas Ucil memutuskan untuk membantu ibu itu membawa anaknya berobat ke rumah sakit. Singkat cerita, anak ibu itu sudah sampai di rumah sakit dan langsung dirawat di IGD. Karena kelamaan atau telat penanganannya, maka nyawa anak ibu tidak bisa tertolong. Cuma 2 jam di IGD, anak itu langsung mengembuskan nafas terakhirnya. Pecahlah tangis ibunya. Dengan sabar, Mas Ucil menenangkan hati ibu itu dan segera mengurus jenazah anaknya. Tiba-tiba Mas Ucil teringat akan niatnya kalau dia sedang mencari pengganti pesugihan pocongnya. Dengan sigap, Mas Ucil mengurus jenazah anak itu dan segera diurus pemakamannya. Singkat cerita, Mas Ucil sudah melaksanakan semua ritual pesugihannya. Setelah selesai pemakaman, Mas Ucil memberikan beberapa lembar uang untuk ibu itu dan dia langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Mas Ucil mulai merapal mantra pemanggil pesugihan pocongnya untuk memberinya makan sebelum besok diperintahkan kerja membantu usaha Mas Ucil. Keesok harinya, Mas Ucil membuka kembali usaha angkringannya. Seperti hari-hari sebelumnya, usaha angkringan Mas Ucil ramai sekali, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Bahkan akhirnya esok harinya Mas Ucil mencari tenaga tambahan yang akan membantunya, karena rencananya dia akan membuka cabang di kecamatan sebelah. Akhirnya ada 4 orang yang melamar kerja di tempat Mas Ucil. Singkatnya, Mas Ucil sudah membuka cabang baru di kecamatan sebelah. Bahkan sekarang angkringannya sudah mulai buka pukul 9 pagi. Dari hari ke hari usaha Mas Ucil semakin sukses saja. Bahkan sampai sekarang angkringannya sudah memiliki 5 cabang. Dan menurut pengakuannya sampai sekarang dia sudah memiliki 2 buah makhluk pocong yang selalu membantunya sampai saat ini. Itu tadi kisah dari Mas Ucil yang menjalankan pesugihan hutang pocong dan sampai sekarang masih dia pelihara. Ya, yang penting jangan ditiru ya kayak gitu. Ini cuma untuk share cerita aja ya untuk sahabat semua, dan semoga bisa diambil sisi positifnya dan dibuang sisi negatifnya, dan semoga bisa menghibur sahabat semua.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.